Yang pertama saya mau bilang begini, kalau orang udah merasa diri paling benar, itu udah tanda-tandanya rusak. Kalau udah merasa diri paling benar, semuanya dibenar-benarkan gitu. Yang saya mau katakan begini, sebenarnya kalau kita bicara, karena tadi Laude ngomong selalu mengingatkan poin nomor 4, pada waktu dengar pendapat dengan DPR. Saya juga mau mengingatkan dia gitu, terutama orang-orang di KPK dan juga teman-teman di DPR. EKTP ini adalah salah satu bukti bahwa kita gagal menciptakan KPK untuk menjalankan tugas supervisi dan pencegahan. KPK kan mensupervisi proyek EKTP, ya. Dan ingat, kasus EKTP itu bukan hanya kasus korupsi, tapi kasus di mana kedaulatan negara ini, terutama rakyat pemilih, karena itu KTP kan, datanya ada di asing. Kan? Ya, faktanya kalau Anda mencegah, nggak mungkin korupsi sampai 2, sekian T. Tidak mungkin tender-tender itu sampai data kita nih, penduduk-penduduk yang punya KTP ini ada di luar negeri. Dan sekarang itu jadi sandera karena kita tidak bayar. Kalau Anda teliti, sebenarnya ini tidak bisa terjadi. Kita gagal, Pak, mendirikan KPK khusus untuk supervisi dan pencegahan. Jadi Pak Suryo sebagai partai yang pada waktu itu presiden yang memerintah dan menjalankan proyek ini, saya mau ingatkan itu. Ya. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengembalikan ini? Bagaimana? Apakah dengan kerja KPK seperti sekarang ini dalam rangka membongkar kasus EKTP, cara-cara seperti ini bisa mengembalikan problematik ini? Saya kira enggak, kalau kayak begini terus. Enggak. Karena itu menurut saya Pak Karni, biarin dua-duanya ini berantem secara maksimal sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan saya mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang yang punya pengalaman, ya. Jadi Pak, bukan cuma orang-orang elit Pak yang melahirkan KPK, kita juga di jalanan ikut mendorong KPK dan ikut belain KPK pada waktu digebukin. Jadi sudah waktunya KPK jangan mengorganisir rakyat dalam rangka konflik-konflik dengan DPR. Jangan. Apalagi mengorganisir ahli. Ya. Dan saya lihat kampus sudah memberikan contoh yang nggak benar. Kampus yang saya hormati juga, UGM, mengorganisir diri. Ini jelek. Justru saya mau katakan kepada kita semua, sekarang mari kita organisir rakyat supaya kedua lembaga ini kita uji betul-betul dalam konteks pemberantasan korupsi dan menyelamatkan EKTP. Yang menurut saya bukan hanya uangnya yang dimaling, tapi kedaulatan kita. Anda bisa bayangkan, coba data KTP kita semua tidak ada di sini. Dia dipegang oleh asing yang memenangkan tender. Ya. Yang kedua yang saya mau bilang, ternyata inilah akibatnya kalau kita berhasil memberikan satu kewenangan yang begitu banyak kepada satu lembaga pemberantasan korupsi yang akhirnya melahirkan ketakutan-ketakutan. Jadi terutama pada teman-teman advokat, karena kita takut mempersoalkan KPK, akibatnya adalah kita mendampingi saksi aja di KPK enggak, padahal itu pelanggaran hak asasi. Jadi Pak Yusril, kalau hakim-hakim kita juga takut Pak, walaupun kita percaya semuanya kita bawa ke pengadilan, kalau hakim-hakimnya takut seperti sekarang ini kepada KPK, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi kalau kita takut sama KPK benar-benar, nggak ada gunanya ini perbaikan ini. Nggak ada gunanya. Jadi sangat baik kalau DPR-nya berani
Sangat baik kalau advokatnya berani, sehingga kita bisa mengkritisi secara terbuka, bila perlu memperkarakan KPK secara terbuka. Ini tentu akan kita jadikan perbaikan. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, kalau perkembangannya sudah seperti ini, apakah kita mau menyerahkan satu-satunya kelebihan atau kewenangan yang maksimal hanya kepada KPK dalam rangka pemberantasan korupsi? Menurut saya jangan. Karena ini hanya melahirkan ketakutan-ketakutan sampai pada tingkat penegak hukumnya, yaitu hakim. Jelas di dalam praktek hakim-hakim itu mengeluh sama saya. Kalau dia berani-berani coba-coba tegak, sadap, periksa semua, you boleh bilang fitnah. Mari kita buka semuanya. Apa yang Misbakun itu ceritakan semua saya ajukan sebagai bukti di pengadilan. Tapi karena hakimnya takut, dia nggak jadikan itu pertimbangan. Dan hakim itu mengaku takut juga bertemu sama saya, karena total dia dan keluarganya semua disadap dan dikuntit. Jelas ini. Jadi sudah waktunya kita jangan takut lagi, atau dibangun ketakutan seolah-olah ini kita semua ini penjahat kalau mempersoalkan secara keras apa yang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Menurut saya, Pak Karni, jangan lagi diserahkan cuma kepada KPK. Kita kasih kewenangan yang sama juga kepada polisi, kita kasih kewenangan yang sama juga kepada jaksa, dan kita dorong polisi tangkap orang-orang KPK itu yang salah. Karena posisinya sekarang, kalau kita simak betul hasil audit itu, harusnya Bareskrim menangkap beberapa komisioner KPK karena melanggar. Pertanyaannya, apakah polisi punya kewenangan untuk menangkap KPK? Melanggar kriminal biasa. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak Karni. Kenapa enggak? Nggak bisa. Di dalam pelaksanaannya ternyata tidak bisa. Ya. Kalau Pak Karni, saya kira kita nggak perlu berbahasa basi lah. Ya. Jenderal-jenderal polisi itu juga yang katanya hebat memberantas kejahatan juga takut tuh karena disadap KPK. Bagaimana kami juga seperti saya membaca novel di zaman perang mafia itu, pada waktu saya mengajukan pra peradilan kasusnya novel di Bengkulu. Itu waduh, pertarungannya luar biasa itu. Kayak Intel lawan Intel. Bisa dibayangkan Pak Karni. Coba, kasus sudah ditetapkan hari sidangnya, bisa SP3, dan sampai sekarang kasus itu nggak jalan. Itu kalau KPK-nya nggak punya kekuatan yang besar, aduh, nggak mungkin. Kita sekarang sudah sampai pada tingkat itu. Jadi jangan takut, ayo kita persoalkan. Semua di porsinya masing-masing kita maksimalkan menurut saya. Karena taruhannya udah bangsa dan negara ini, ya, terutama mengenai kasus EKTP ini. Jadi menurut saya, kalau misalkan saya ditanya satu-satu, kalau gitu bagaimana cara memperbaikinya? Ya bagaimana kalau saya satu-satu mempersoalkan, saya sendiri mempersoalkan bahwa kenapa klien saya tidak didampingi pada waktu dia diperiksa sebagai saksi, mana didengar, ya kan? Tapi kalau kita kita perjuangkan sama-sama, loh, pertanyaannya kenapa? Kalau saksi boleh didampingi oleh pengacara, kasus Miriam ini nggak perlu terjadi karena ada lawyernya di situ. Jangan pakai bahasa klise. Oh, pada waktu di CCTV semuanya terlihat baik, sopan. Kita kan ngerti ruangan mana yang dipakai neken, ruangan mana yang enggak. Pak, saya mau bilang Pak ya, kita tidak bisa, Saudara Febri, kita tidak bisa mengatakan begini. Saya langsung saja sebutnya, oh, karena OC tertangkap tangan dan bajingan, maka dia boleh diisolasi sehingga dia tidak boleh bertemu dengan anaknya pada saat lebaran. Dengan alasan sistem isolasi yang ada di KPK. Nggak ada cerita begitu. Saya hampir fisik, benturan fisik, hanya untuk memperjuangkan itu.
Dan yang terjadi Pak Karni, saya buka saja di sini. Si pelaksananya tidak mau mengaku. Yang justru minta maaf ada komisionernya. Maksudnya apa? Maksudnya selain ada substansi pelanggaran seperti itu, yang saya mau katakan, sudahlah, sangat terlihat juga jelas bahwa komisioner di KPK ini ada 6 orang. Yang 5 komisioner dipilih oleh DPR, yang satu lagi komisioner yang paling kuat, yang dibuat secara bersama-sama oleh karyawan KPK. Di mana ketuanya sudah ditegur oleh komisioner yang 5, bisa dicabut gara-gara tekanan itu. Kita udah begitu isinya KPK. Sudah begitu. Jadi marilah, kita tidak sedang membicarakan malaikat. Ya, taruhannya besar betul karena kedaulatan kita sudah habis direnggut. Anda bisa bayangkan coba, data penduduk yang bikin KTP sudah tidak lagi ada di tangan kita hanya gara-gara kasus EKTP. Saya kira ini penting yang saya bisa kemukakan. Terima kasih Pak Karni. Baik, kita rehat dulu pemirsa. Bayangkan jalanan 6,5% lebih cepat. Antrian 6,5% lebih pendek. Sekarang, bayangkan tabungan Anda bertambah 6,5%. Pasti menyenangkan. Bersama bank ini, Anda tahu? Ayo cari tahu. Lagi panas, Mbak. Ya, selamat pagi. Apa kabar Indonesia? Jamalu ma'rifati. Itu orang tua yang nggak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu. Dia duduk di sini. Baru berusia 21 tahun. Dia dayhatnya itu KPK. Dihajar habis tuh orang tua sama dia, Fahri Hamzah. Mungkin ada perkenalkan dulu, ada katanya politisi Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Dan di mana ada kuliah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Kehormatan bisa diundang Pak Karni. Apalagi katanya salah satu narasumber yang paling muda. Jadi satu kehormatan, terima kasih. Yang pertama, saya saat ini berada di Partai Solidaritas Indonesia. Saya salah satu pimpinan pusat, ketua DPP di PSI, partai politik baru. Dan kemudian saya saat ini semester 6 di Universitas Paramadina, masih mengambil jurusan ilmu komunikasi. Insya Allah semester depan saya akan ambil skripsi. Gitu, kalau sekilas tentang perkenalannya sih seperti itu Pak. Lah, kenapa Anda berani-beraninya menghadapin si politisi kawakan Pak Fahri Hamzah? Saya aja takut kalau debat sama dia. Ya karena begini Pak, kalau misalnya mau ngomong soal perdebatan ini ada beberapa hal yang saya soroti. Jadi ada beberapa poin yang sudah saya tulis dan kemudian ingin saya kemukakan. Kebetulan ada Pak Fahri Hamzah di sini, jadi saya senang sekali bisa melihat langsung ekspresi Pak Fahri Hamzah. Kalau misalnya di Twitter kan kurang asik kesannya. Apa pendapatnya yang Anda tidak setuju? Ya, banyak sekali sebenarnya pendapatnya, tapi yang paling menurut saya menggelitik pendapat Pak Fahri Hamzah adalah salah satu tweet Pak Fahri, misalnya mengenai 15 tahun KPK berdiri, tapi kok korupsi makin banyak, koruptor masih banyak yang ditangkapi, lalu sukses KPK di mana? Ya mohon maaf, logika semacam ini bagi saya sangat lucu. Saya juga baca banyak sekali gitu di timeline saya, komentar-komentar orang-orang yang menarik yang menyatakan begini, kalau dengan logika Pak Fahri Hamzah seperti itu, tandanya kita bisa menggunakan logika seperti ini. Rumah sakit sudah berdiri ratusan tahun lamanya, tapi kemudian masih banyak orang yang sakit, dokter kemudian masih laku. Apakah keberadaan dokter dan rumah sakit telah gagal? Gitu. Jadi agak kurang nyambung logikanya menurut saya. Dan bagaimana korupsi bisa habis gitu kalau misalnya koruptornya nggak ditangkapi, begitu Pak. Dan bagi saya kinerja KPK layak dibela karena kinerja KPK misalnya dalam hal penuntutan itu hampir 100%.
Mungkin dulu sebelum ada pra-peradilan 100%. Sekarang sudah ada pra-peradilan, ya mungkin sudah berkurang dari 100%, tapi bahwa KPK tetap sebagai lembaga pemberantasan korupsi mungkin lembaga yang paling sukses dibandingkan lembaga lainnya. Dan ketika DPR kemudian membentuk hak angket dan sangat getol menyerang KPK dengan segala argumennya, yang mohon maaf sampai saat ini saya katakan masih sebatas tuduhan tanpa bukti, karena sampai sekarang nggak ada bukti konkret yang kemudian disajikan ke depan publik. Itu kemudian saya merasa bahwa DPR juga harus mau melakukan otokritik terhadap lembaganya. Jangan kemudian terus mau fokus merecoki lembaga lain tapi tidak mau melakukan otokritik terhadap lembaganya. Saya sebutkan saja beberapa data. Misalnya tahun 2015 dalam RUU Prolegnas prioritas DPR ada 39 RUU yang harusnya diselesaikan oleh DPR tahun 2015. Yang selesai hanya 3, Pak. Tahun 2016 harusnya menyelesaikan 50 rancangan undang-undang, yang selesai hanya 9. Ini sudah 2 tahun Pak mau kerja, tapi udah 2 tahun ya DPR periode ini kerja gitu. Pak Fahri dan kawan-kawan, Pak Masinton, Pak Misbahkun ini sudah hampir 2 tahun bekerja. Sebentar lagi 2019 dekat, mereka akan mengurus untuk terpilih lagi. Terus kapan kita sebagai rakyat dipikirkan gitu. Dan kemudian menarik juga tadi statement Pak Saidido mengatakan bahwa KPK itu menurun tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Saya rasa enggak ya. Kalau misalnya kita mau tahu cara paling mudah gitu ya untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait dua lembaga ini, ya kita adakan saja survei. Misalnya jajak pendapat SMRC yang menyatakan bahwa 6,1% rakyat yang percaya DPR, tapi ada 64,4% rakyat yang kemudian mendukung KPK dalam kasus ini. Jadi kemudian jadi pertanyaan, kenapa DPR tidak mencoba mendengarkan aspirasi rakyat, tapi kok malah pergi ke Sukamiskin? Ya, orang-orang yang di Sukamiskin itu yang memvonis mereka koruptor, bukan KPK, Pak. Yang memvonis mereka koruptor itu pengadilan, majelis hakim. Dan saya menyayangkan banget di sini banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap majelis hakim yang terhormat di situ. Karena bagi saya, kalau misalnya kita tidak bisa mempercaya lembaga peradilan di Indonesia, lalu kita mau percaya sama siapa lagi? Gitu. Jadi disayangkan sekali bahwa bukti-bukti yang diberikan KPK ke majelis hakim dan kemudian majelis hakim memvonis bahwa memang bukti KPK ini kuat, bahwa kemudian di pengadilan itu KPK menang terus dan kemudian majelis hakim akhirnya memasukkan tokoh-tokoh, mohon maaf Pak Roy Suryo, misalnya banyak dari kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Nazarudin gitu, Angelina Sondak gitu. Itu adalah bukti bahwa KPK selama ini memiliki bukti-bukti yang kuat di pengadilan. Dan tuduhan bahwa KPK ini saya dengar dari tadi gitu, seolah KPK ini sangat powerful, sangat berkuasa gitu, sangat untouchable. Bagi saya lucu karena KPK itu bukan alat politik kekuasaan. KPK bukan lembaga yang bisa digunakan oleh siapapun penguasanya gitu. Waktu zamannya era Presiden SBY berapa banyak kader Partai Demokrat yang ditangkap KPK. Terus kemudian besan presiden pun ditangkap oleh KPK. Di sekarang pun zaman Presiden Jokowi gitu, Ketua DPRD Mojokerto misalnya yang merupakan kader PD Perjuangan itu sekarang sudah jadi tersangka KPK. Sekjen Partai Nasdem Rio Patris Kapela itu sudah menjalani proses hukum yang diajukan oleh KPK. Dan kemudian adik ipar Presiden Jokowi pun kemudian diusut oleh KPK dan Presiden menyatakan ya silakan saja usut, kita hargai proses di KPK. Artinya KPK selama ini terbukti tidak pandang bulu, terbukti bahwa KPK siapapun partai politiknya maupun dia pendukung pemerintah mau dia oposisi, jika sudah menyangkut mencuri uang negara, maka KPK akan menindaklanjuti itu. Jadi satu lembaga yang sangat dipercaya masyarakat, satu lembaga yang berdiri karena semangat reformasi, amanat reformasi dari tahun 98 misalnya, dan kemudian korupsi itu kan kemudian adalah salah satu kejahatan luar biasa. Makanya KPK dibentuk karena perlu ada lembaga khusus yang menangani kejahatan luar biasa ini. Jadi sayang kalau misalnya ada lembaga yang sudah bekerja sedemikian baiknya, lembaga yang paling getol dalam isu pemberantasan korupsi, kemudian diribetin dengan hal-hal seperti ini begitu. Ya tapi karena memang pansus angket ini sudah berlangsung, ya nggak apa-apa gitu. Dan saya juga berharap nggak apa-apa, KPK datang aja, publik berada di belakang KPK, mayoritas rakyat berada di belakang KPK. Biarkan saja nanti anggota Dewan yang terhormat semua ini melihat bukti-bukti yang kemudian disajikan KPK di pansus hak angket tersebut. Begitu Pak Karni. Sedikit. Tunggu dulu, saya baru mau nanya. Selain tidak, Dia kan ngomongnya sama saya, kenapa sampean yang jawab? Enggak kan? Sudah Biar saya yang jawab dong. menyebut nama, Bro. Menyebut Nggak nama. apa-apa. Dia datangnya mau ngomong sama saya, kenapa Pak Roy yang jawab? selain dia tidak logik, apalagi kritik Anda untuk Fahri Hamzah? Ya kritik saya begini, Pak Fahri Hamzah itu adalah pimpinan DPR.
Dan DPR itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Dia adalah wakil rakyat kita. Yang disandang oleh Pak Fahri Hamzah di sini adalah sebagai anggota Dewan yang terhormat. Maka setiap statement-statement Pak Fahri Hamzah kita harapkan memang statement-statement yang terhormat. Dan ketika misalnya Pak Fahri Hamzah tidak bisa membuktikan itu kepada publik, maka kepercayaan rakyat kepada wakil rakyatnya sebagai orang-orang yang terhormat ini akan menurun. Kita nggak mau martabat DPR semakin lama semakin tergerus. Sebagai pimpinan DPR, saya sangat berharap Pak Fahri Hamzah menjunjung tinggi martabat DPR. Apa selama ini statementnya tidak terhormat? Ya misalnya seperti menyatakan IKTP hayalan gitu. Dan padahal sudah ada yang masuk ke dalam proses persidangan. Dan memang kalau misalnya IKTP itu hayalan, lalu hakim-hakim yang berada di sana apakah memutus kasus hayalan gitu. Jadi mohon maaf Pak Fahri Hamzah, tapi saya ingin menyatakan ini, walaupun Pak Fahri Hamzah bilang saya bukan rakyat NTB, nggak apa-apa Pak. Tapi sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukan NTB saja, saya rasa setiap dari kita boleh memberikan masukan ataupun kritik kepada seorang pimpinan DPR RI. Baik, yang kena dulu lah, Roy. Ya Pak Fahri dulu dah. Pak Fahri itu adanya umur berapa? Insya Allah sebentar lagi kuliah. Oh, masih di bawah dia. Jadi sudah diterima di Monash University satu lagi di Queensland University di Australia. Tapi jadi masih SMA. SMA baru lulus. Jadi nggak apa-apa. Saya kira tadi ada lebih kecil dari anaknya. Gimana? Silakan. Apa jawabannya tuh nggak logik? Dijawab semuanya ya. Ya. Pertama begini, saya terima kasih Bang Karni mempertemukan. Ya. Saya juga penasaran dan ingin perkenalan karena menurut saya dia ini pasar milenial, ya. Artinya generasi baru Indonesia yang hadir pasca reformasi dan memang mereka memahami dinamika ini bersama zaman di mana mereka lahir, ya. Kalau kita ini kan lahir sebelum reformasi, mengalami dianiaya oleh totalitarianisme dan mengetahui betapa beratnya kalau kita membiarkan lembaga negara itu memiliki kewenangan-kewenangan yang ekstra begitu. Jadi saya kira sebagai wakil zaman dan sebagai wakil dari generasi sekarang, pertama-tama saya mengapresiasi dia, ya, keberaniannya dan kemampuan dia untuk berbicara. Meskipun kalau saya mesti membantah, sebetulnya apa yang beliau katakan ini memang saya mohon maaf, saya mau mengatakannya agak elementer ya, tetapi tidak boleh disalahkan karena memang begitulah cara generasi ini berpikir, ya. Mereka tumbuh dengan tradisi media yang luar biasa, ya. Glorifikasi terhadap hero-hero di sosial media dan sebagainya, dan wajar karena kemudian KPK juga mengambil sisi itu dari penegakan hukum. KPK sangat memberikan atensi yang sangat besar kepada citra, kepada image gitu. Suatu hari saya kaget karena diundang oleh satu perusahaan yang berafiliasi di bawah USAID, ya. Saya datang sebagai anggota DPR, dia bilang, saya mengundang Anda karena Anda agak berbeda cara melihat KPK-nya, dan kami ini adalah kontraktor dari USAID yang membantu membangun image KPK 25 tahun ke depan gitu. Itu kata perusahaan ini, ada beberapa buli di situ. Dan waktu itu yang mendampingi si Pak Profesor Sardi Isra yang juga memang terkenal sebagai pendukung KPK. Di situ saya tahu bahwa memang KPK bermain di ranah image ini secara luar biasa, dan generasi Samara ini adalah generasi yang sukses dijaring oleh KPK menjadi pendukung setia yang saya kira tidak ada masalah, ya. Tapi Samara tadi mengatakan biarlah DPR bekerja, memeriksa kontroversi yang ada. Saya kira pada usia dia cukup matang untuk mengatakan itu, dan saya kira itu kita apresiasi juga supaya kelompok milenial juga mendukung DPR dalam rangka melakukan investigasi terhadap kasus ini. Saya kira itu positif semuanya Bang Karni. Jadi saya tidak ada masalah dengan beliau, ya. Saya mengapresiasi pendapat-pendapatnya, dan saya sendiri ingin
bisa berdiskusi untuk mengklirkan banyak masalah. Saya sebenarnya ingin banyak diskusi juga dengan teman-teman NGO yang mendukung KPK. ICW, Pusako, Pukat, ya. Saya mengirim buku saya kepada mereka, saya minta diundang, tapi ya sampai hari ini tidak diundang. Jadi Prof. Romli juga menulis buku yang bagus, saya kira perlu diundang karena kita perlu bicara data juga, gitu. Dan saya kira itu isyarat dari kritik dari satu generasi kepada kita. Saya kira itu Bang Karni. Baik, Anda mau dapain apa? Saya bukan jawab Samara, tapi saya jawab Pak Johnson juga. Jadi nggak baik kalau kemudian setiap masalah kemudian dikembalikan lagi ke Presiden. Justru bahkan di saat Presiden SBY dulu, itu Pak SBY sangat moderat, sangat kemudian tidak pernah melakukan intervensi. Bahkan tadi terima kasih Mbak Samara sudah mengingatkan ketika waktu itu bahkan keluarganya saya ditangkap, ya kena KPK, tidak ada masalah. Jadi nggak apa-apa, semoga itu juga terjadi di rezim ini Pak Kali. Itu aja. Menurut Samara memang udah terjadi. Jadi Kita tunggu saja makanya. cukup. Baik, kita rehat dulu. Rumah hebat ini menggunakan cat Avitex karena cat Avitex diproses dengan hebat. Menggunakan resin terbaik membuatnya lebih tahan lama. Tidak mengandung merkuri sehingga aman untuk kamar anak. Dengan pigmen berkualitas, hasilkan warna cerah dan mudah diaplikasikan. Cat Avitex, dari proses hebat tercipta cat hebat. Cat Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Lagi panas banget. Luwak white coffee ice. Segar. Berasa seru banget, luwak white coffee ice. Pengen asik banget. Luwak white coffee ice. So refreshing. Makin romantis. Luwak White coffee ice. Segar, nyaman diminum, the real white coffee. Kalau secara regulasi ini menyalahi aturan loh. Kan ini sebetulnya tujuannya baik. Maka saya memperkirakan kemungkinan besar badannya Kalau masuk ke melihat seperti daratan. ini apa yang harus diwaspadai oleh warga Bandung dan juga oleh kita semua? Cukup besar ya, Via? Luar biasa, keracunan sekaligus bersamaan ini karena mengkonsumsi. Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini, memaknai gaya bahasa Presiden Joko Widodo. Bukan kekerasan berupa fisik pastinya ya. Selamat pagi, di Apa Kabar Indonesia. Ya, inilah kuis Super Family 100 yang berbeda dari biasanya. Kan dulu konsen. Ya, banyak keseruan dan wawasan yang akan Anda saksikan. Dan kini tayang di TV One. Memang beda. tenang dan menjaga persatuan. Adalah bom bunuh diri. Hanya kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Cara beda menonton program unggulan TV One melalui handphone Anda. Download TV One Connect di App Store dan Google Play Anda. Dari pusat berita, menyingkap tabir di TV One memang beda.
memang beda. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia manis. Maju terus, Indonesiaku tercinta. 500 polisi diterjunkan dalam operasi penggerebekan narkoba di sebuah kawasan di pusat kota Sao Paulo, Brasil. Mosul merupakan kota terbesar kedua di Irak. Kota ini dikuasai ISIS sejak tahun 2000. Dunia TV One memang beda. Road to Glory melanjutkan kesuksesan 2 musim sebelumnya. Semakin banyak petarung hebat, semakin banyak laga sengit. One Pride MMA Season 3 di TV One. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Damai Indonesiaku. TV One memang beda. Live World Boxing di TV One memang beda. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Barusan kita menyaksikan pertama kali barangkali Bu Fakri itu yang selama ini dikenal singanya LC, malam ini bertekuk lutut di depan sama Asmara Amani. Apalagi ketika saya mulai dengan pertanyaan, anaknya usia berapa? Selesai ketika itu analisis dari Gabriel Mahal. Saya sebenarnya Bang, malam ini sebenarnya saya nggak tahu juga, udah 4 hari ini suara saya hilang ya. Tapi saya melihat bahwa saya terima kasih kepada ILC karena menghadirkan perdebatan demi perdebatan yang luar biasa, dan ini adalah forumnya lawyer. Tidak banyak orang berani hadir di sini karena dia akan diukur dari pengertian kita tentang undang-undang. Dan ILC saya kira sudah di antara yang terdepan mempersoalkan KPK selama ini, dan kita tidak pernah punya forum yang legitimate ya, karena ini kan hanya opini publik. Tapi begitu terbentuk pansus angket KPK, saya kira kita sekarang punya forum yang legitimate ya, penggunaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk membuka perdebatan yang positif gitu. Maka saya sendiri karena memang merupakan pengusul angket tetapi bukan merupakan anggota dan juga sebagai pimpinan dewan, saya sebenarnya ingin agak mengurangi juga pembicaraan tentang ini dan mengharapkan agar teman-teman mulai secara positif hadir di dalam perdebatan, termasuk juga generasinya Samara yang kecewa. Dia harus datang untuk menyampaikan pandangannya itu ke DPR. Di sana ada pusat pengaduan yang kita buka secara fisik, secara online, itu bisa dilakukan. Marilah bangsa berdebat dan berdiskusi tentang masalah penting ini. Dan yang kita sayangkan memang dalam masalah penting ini Presiden diabsenkan sebetulnya oleh undang-undang kita dan oleh kesalahan berpikir gitu. Nah karena itulah saya melihat banyak yang mesti mulai harus kita buka. Soal penilaian saya kira apa yang saya bicarakan 10-14 tahun belakangan ini mulai kelihatan gitu loh. Kalau dulu itu Bang, mohon maaf aja, saya menitipkan satu tulisan ke koran, padahal pemretnya itu teman saya, dia nggak berani muat kalau kita kritik KPK. Pada waktu itu sosial media belum ada. Dan alasannya itu, mohon maaf, kami punya perjanjian dengan KPK, kami nggak bisa memuat tulisan yang mengkritik KPK. Sekarang ini dengan adanya sosial media, semua orang bisa mengungkapkan data, dan forum resminya sudah terbentuk, mari kita positif. Termasuk teman-teman di KPK, saya kira
Mohon maaf ya, kalau saya lihat Febri, Pak Yasin, Pak Haryono, ini kan orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya itu sudah tidak melihat peristiwanya. Termasuk Febri saya kira. Dia berjarak dengan peristiwa yang dilihat oleh teman-teman. Penyidiknya suruh bicara, suruh mulai mereka menghadapi realitas ini. Sebab mereka pelakunya. Sebagiannya saya punya juga mengalami apa yang tadi disebutkan oleh Arteria. Saya mengalami secara pribadi gitu. Saya pernah dikirimi surat mau diinvestigasi yang tidak ada dasarnya, tapi saya diam aja. Tahun 2007 saya kedatangan seorang petugas KPK yang memberitakan pada saya bahwa sadapan saya dengan seseorang akan dibuka. Dan saya kaget karena persis percakapan saya di telepon itu diungkapkan kepada saya. Tapi sudahlah, sekarang sudah ada forumnya. Generasinya Samara juga mendukung, kita semua mendukung. Mari kita dukung keterbukaan pansus angket ini untuk membuka semua masalah ini secara sehat. Kira-kira gitu, Bang. Terima kasih. Sekarang saya undang Profesor Mahfud MD. Di Yunani. Tapi dia Skype sama kita. Selamat malam, Prof. Selamat malam Bang Karni. Prof, saya nggak tahu Prof di Yunani mendengar diskusi kita atau tidak, mengikuti atau tidak. Saya mengikuti dengan baik